kayak misalnya yang kasus di Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung Barat, yang sampai jadi kasusnya dia itu dibully itu selama 3 tahun. Nah itu tuh. Nah, jadi selama 3 tahun itu dia dibullying dan tidak speak up dia. Dia mendem. Dia mendem. Sampai akhirnya memang depresi, sampai akhirnya ketahuannya ya selama 3 tahun itu kemudian dia depresi, kemudian malah akhirnya bunuh diri. Yang terjadi begitu. Nah, maka kalau ditanya dampak, memang dampaknya sangat besar sekali. Jadi mulai dampak berupa fisik gitu ya, yang seperti tadi yang seperti yang ada di video itu, ditendang-tendang gitu kan, ya, dipukul dan seterusnya, sampai seperti itu. Saya sebagai orang tua ngelihat kayak gitu, itu saya bayangin anak saya, Pak. Nah iya, saya juga punya anak, Bah. Anak saya sudah seumuran gitu, anak-anak SMP gitu kan. Dan ketika ngelihat itu, saya langsung ingat anak saya, dan ketika ngelihat itu saya miris satu, yang di sisi yang lain ya saya pengen nangis. Mangga, Mas Luki. Aduh, luar biasa nih. Ada apa ini Pak Ageng, kok saya ditarik-tarik ke sini nih Pak? Iya ini Pak, Mas Luki ini ada yang harus diomongin ini kita. Apa itu? Terkait dengan yang lagi ramai sekarang ini. Apa itu? Masalah bully membuli. Oh gitu. Ya video yang viral itu ya? Nah itu yang kemarin saya nonton itu, anak SD katanya kayaknya. Sampai korbannya sampai meninggal dunia. Terus ada lagi yang dibully selama berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah itu. Sampai depresi gitu. Ya. Ini saya khawatir ini masalah bully membuli ini jadi menjangkiti siswa-siswa di sekolah saya ini, Mas Luki. Ini cocok banget nih Kak sama Mas Luki yang dari dulu tuh suka nulis tentang remaja gitu ya. Cakep ya. Ya, tentang remaja. Nah, coba masalah sekarang sebenarnya udah nggak cocok dipanggil Mas ini, dipanggil Abah ini. Abah. Siap. Sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah ada ubannya gitu ya. Boleh dipanggil Abah, boleh. Oke, saya panggil Abah aja ini. Ya. Nah, gimana nih, Bah nih? Terkait dengan kasus bullying ini nih yang terjadi sekarang. Kenapa ini kasus masih terus terjadi? Ya, kalau kasus bullying itu memang ini ya, jadi kalau data dari KPAI itu ya, tahun 2023 itu saya sambil catat nih. Data 2023 itu kan ada sekitar 3.800 menurut catatan KPAI, bahwa kasus bullying itu banyak terjadi malah justru di lingkungan sekolah. Ya, jadi Pak Ageng kan di sekolahan ya, jadi kasus itu sangat miris gitu ya, bahwa harusnya di lingkungan sekolah itu tidak terjadi hal seperti itu, bullying atau bahasa Indonesianya disebut dengan perundungan. Iya, perundungan. Tapi nyatanya justru menurut data itu terjadi seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan kenapa ya kok bisa terjadi banyak kasus bullying, banyak atau kompleks ya. Permasalahannya itu kompleks. Bisa jadi yang pertama adalah dari lingkungan, ya, lingkungan tempat dia bergaul. Tapi dari data yang banyak itu, dari data yang saya dapatkan itu, yang paling banyak itu karena proses bullying itu karena paparan ya, media sosial. Jadi kalau gen anak-anak ini ya, anak-anak seumuran anak SMA itu ya, SMP itu Gen Z. Nah, Gen Z itu kan dia digital native gitu kan. Dia sangat dekat dengan gadget. Maka disitulah dia mendapatkan informasi. Nah, sayangnya informasi itu kadang tidak disaring dengan benar, sehingga kemudian langsung ditelan mentah-mentah. Nah, bahasa yang paling mudah ya diungkapkan oleh anak-anak itu ya bahasa lewat sosial media. Nah, makanya kemudian ada kasus bullying, misalnya kayak body shaming gitu kan.
Itu kan banyak di cyberbullying gitu kan sebutannya. Nah, itu banyak di sosial media, tapi pada faktanya tidak hanya di sosial media yang tadi dicontohkan oleh Pak Ageng, bahwa di dunia nyata gitu ya, sampai kemudian meninggal ya, itu banyak. Jadi kalau kemudian ditanyakan kenapa kok masih banyak, ya karena memang ini masalahnya kok sangat kompleks, tidak hanya karena si anaknya itu sendiri ya, tapi memang hal-hal yang membuat anak-anak Gen Z itu berperilaku seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh ya, dari beberapa kasus yang ada kemarin, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu kan ada kasus anak istilahnya itu kalau mau masuk ke geng ya, itu ada syaratnya. Itu begitu. Nah, yang seperti itu jadi senior junior itu masih ada kalau bisa dibilang. Nah, kalau mau masuk ke geng ya syaratnya harus harus berani gitu ya. Harus berani, dan salah satunya dipelonco ya dulu. Nah, itu caranya salah satunya dengan itu, dibullying. Nah, ini ya gimana lagi, itu faktanya seperti itu, bahwa anak-anak remaja itu, anak-anak Gen Z itu sangat marah atau sangat dekat dengan kasus-kasus bullying. Nah, itu termasuk yang tadi Abah sampaikan ketika di sosial media. Itu bahasanya kejam banget itu. Iya, bahasanya kasar sekali itu. Ya, jadi zaman anak-anak sekarang itu kok miris gitu bagi saya. Nah, ini kalau Abah melihat nih, kira-kira ada nggak dampaknya itu? Ya, dari bullying ini untuk para siswa. Gitu. Kalau ditanya dampak pasti ada. Gitu ya. Nah, kayak misalnya yang kasus di Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung Barat, yang sampai jadi kasusnya dia itu dibully itu selama 3 tahun. Nah, itu tuh. Nah, jadi selama 3 tahun itu dia dibullying dan tidak speak up dia. Dia mendem. Dia mendem. Sampai akhirnya memang depresi, sampai akhirnya ketahuannya ya selama 3 tahun itu kemudian dia depresi, kemudian malah akhirnya bunuh diri. Yang terjadi begitu. Nah, maka kalau ditanya dampak, memang dampaknya sangat besar sekali. Jadi mulai dampak berupa fisik gitu ya, yang seperti tadi yang seperti yang ada di video itu, ditendang-tendang gitu kan, ya, dipukul dan seterusnya, sampai seperti itu. Saya sebagai orang tua ngelihat kayak gitu, itu saya bayangin anak saya, Pak. Nah, iya. Saya juga punya anak, Bah. Anak saya sudah seumuran gitu, anak-anak SMP gitu kan. Dan ketika ngelihat itu, saya langsung ingat anak saya, dan ketika ngelihat itu saya miris satu, yang di sisi yang lain ya saya pengen nangis itu. Saya merasakan gimana kalau anak saya digituin. Gitu. Itu saya nggak kuat kayaknya saya. Dan seperti itu, maka kemudian dampaknya itu tidak hanya kepada anaknya, tapi bisa ke keluarganya dan kepada si anak itu. Kalau misalnya dia misalnya tidak sampai ke meninggal ya, depresi ya, atau mungkin trauma. Nah, trauma itu bisa kebawa sampai besar. Sampai bahkan dia mungkin berkeluarga. Nah, khawatirnya kalau dia tidak hilang traumanya itu ketika dia berkeluarga, khawatirnya dia berlaku juga kepada keluarga anak-anaknya nanti. Jadi balas itu balas dendam. Berlanjut. Jadi nggak bisa diputus kalau gitu. Nggak bisa. Apalagi kayak kasus perpeloncoan dulu lah. Jadi dulu kan masa-masa pelonco kan senior kepada junior. Nah, juniornya nanti ketika jadi senior akan melakukan gitu lagi. Gitu. Jadi membudaya terus gitu ya. Nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti ini. Ini saya jadi kasihan ini sama anak-anak zaman sekarang ini ya. Secara bahasa bullying, secara bahasa, secara fisik kayak gitu ya. Nah, ini saya ini jadi berpikir gini nih, Bah. Saya ini kan sebagai guru, ya tentunya harus punya peranan, ya, terkait dengan masalah bullying ini. Nah, ini kira-kira menurut Abah nih ya, apa nih peranan guru nih
yang perlu dilakukan supaya anak-anak ini ya terhindarlah dari yang namanya bullying itu gitu. Ya, kalau guru yang bisa dilakukan tentu saja melakukan edukasi ya. Itu yang pertama. Edukasi kepada murid-muridnya yang belum terdampak maupun yang sudah terdampak. Nah, iya. Itu gitu. Itu penting. Edukasinya apa bentuknya? Ya bisa dimasukkan, diselipkan dalam pendidikan di pelajaran. Ya apapun mata pelajarannya ya. Iya. Misalnya Pak Ageng guru agama. Atau nanti mungkin ada guru lain ya misalnya guru matematika, guru bahasa Inggris. Nah, itu harus diajarkan, harus disisipkan materi itu tentang edukasi tentang bahayanya bullying. Betul. Ya. Orang itu kan secara naluriah lah. Secara naluriah itu dia akan takut kepada sesuatu yang memang itu berbahaya. Nah, makanya kemudian dipaparkan tuh bahayanya orang itu kalau anak itu saling bullying. Kayak tadi saya gambarkan misalnya kalau dia tidak berhenti di sini, ya maka dia akan lanjut tuh ke juniornya, bahkan ke anaknya tadi kan, dan seterusnya. Maka ya pertama edukasi tentang bahayanya bullying. Yang kedua tentu saja kalau itu dinilai dari Islam, ya bullying itu boleh atau tidak, atau sampai kepada hukum misalnya haram atau tidak. Nah itu harus dijelaskan juga. Nah itu jadi yang dilakukan pertama adalah edukasi. Dan yang kedua kepada para guru-guru, kepada seperti Pak Ageng, itu yang bisa dilakukan adalah menjadi teman mereka. Oh, jadiin mereka sahabat. Karena gini, ada yang mungkin dibully, tapi nggak berani speak up, nggak berani ngomong, mendem terus ya. Nah itu kalau kita bisa menjadi teman buat mereka, misalnya teman ngobrol gitu ya. Tempat curhat itu nanti mungkin bisa mereka mengungkapkan bahwa oh ternyata kenapa sih anak ini kok kayaknya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Iya. Nah ada masalah apa sih? Jangan-jangan ada bullying kepada dia. Nah itu karena kalau mereka mau cerita sama temennya, ya bisa jadi temennya juga udah tercap kayak gitu ya, suka ngebully gitu ya. Nah, mungkin salah satunya guru ya jadi. Iya, betul. Makanya kemudian kalau dilihat di definisi tentang bullying itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang cyberbullying, ada yang physical bullying, ya secara psikis gitu ya. Ada yang secara fisik, ya, dan seterusnya. Maka ya itu semuanya tetap berbahaya. Baik itu yang cyberbullying, kemudian yang physical bullying, fisik dan seterusnya itu semuanya berbahaya. Maka kemudian masing-masing bisa dijelaskan bahayanya itu apa, dampaknya itu apa, gitu. Sehingga mereka berpikir, oh bahaya bener ya, kayak gitu. Maka apalagi kemudian ditambah tadi misalnya hukum-hukumnya. Hukum bullying itu dalam Islam itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah itu dikaitkan dengan akidah mereka ya sebagai seorang Muslim. Iya, kan? Itu pentingnya di situ. Nah sekarang nih kalau kalau kita sebagai guru gitu ya, itu kita bisa nggak sih ngelihat tanda-tandanya? Ada nggak tanda-tandanya bagi anak kayaknya jadi korban bullying nih, gitu. Nah, gimana nih menurut Abah nih? Ya, setidaknya ada 2 tanda Pak Ageng kalau kita bisa indikasi yang bisa ditangkap oleh orang luar ya. Ya, orang lain. Jadi kalau misalnya anak itu nggak mengungkapkan, nggak speak up gitu ya. Maka ada 2 tanda. Yang pertama tanda secara emosional, yang kedua adalah tanda fisik. Ya. Emosional itu apa? Ya anaknya dari segi karakternya kok kayaknya misalnya dia introvert. Kayak semacam itulah. Introvert tuh lebih ke dia tertutup gitu ya. Kayak gitu. Senangnya atau sendiri gitu ya. Ada perilaku yang nggak wajar dibandingkan teman-teman sebayanya. Iya. Yang lain pada ngobrol, dia interaksi, menyendiri. Iya. Nah, maka anak-anak seperti itu harus didekati seperti itu. Harus didekati, bisa jadi. Ya. Hanya sebuah indikasi saja. Ya bisa jadi mungkin dia mengalami hal itu. Mungkin tidak di sekolahan. Bisa jadi di mana di tempat lingkungan dia tinggal. Bermain atau tinggal. Kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, yang kedua secara emosional. Secara fisik, sorry ya. Yang tadi kan yang pertama secara emosional, yang kedua secara fisik.
Nah, kalau dia kelihatan, kalau fisik itu berarti kan akan kelihatan. Kayak ini pasti bullyingnya secara fisik. Misalnya dia memar-memar. Oh iya. Ya kan, tanda-tanda memar gitu kan. Oh, itu berarti dia pernah dibully secara fisik. Nah, maka ya sebagai seorang guru ya kalau Pak Ageng ya kalau misalnya nanti ada orang tua ya juga jangan jangan dibiarkan, harus nyari tahu kenapa kok bisa seperti itu. Ini memar karena apa? Sampai membuat supaya dia itu jujur. Sampai dia jujur ngapain kenapa kok gitu. Iya. Itu yang tadi yang poin yang tentang kita harus jadi sahabat teman tadi. Iya. Itu supaya dia kemudian memang benar-benar mengungkapkan kita itu sebagai teman curhat, kemudian dia mengungkapkan bahwa memang saya ternyata faktanya misalnya dia ternyata dibully secara fisik oleh temannya, seniornya. Iya, kalau misalnya kita lihat siswa ini matanya merah banget gitu ya, kita harus curiga itu kenapa gitu kan. Nah, jangan kita sebagai guru abai aja gitu ya, harus tanya ya. Ini kenapa? Main bola atau apa? Atau bisa jadi digebuki gitu ya, sama temennya ya kan? Iya. Itu tanda-tanda itu yang harus kita waspadai juga ya. Nah, tentunya gini ya, untuk menanggulangi ini mereka juga ya perlu kalau tadi kan bilang harus jadi teman mereka gitu ya, supaya mereka bisa cerita gitu. Nah, ini ada nggak bentuk-bentuk dukungan kita kepada orang-orang yang atau murid-murid kita, siswa-siswa kita yang mereka jadi korban bullying itu? Ya, gimana itu, Bah? Ya, kalau dukungan udah pasti kalau memang dia memang sudah bisa dipastikan dia jadi korban bullying, maka kita perlu pastiin dulu ya. Iya, perlu pastikan. Kalau memang dia sudah dipastikan bahwa dia korban bullying, baik bullying apapun itu ya, baik secara cyber, kemudian fisik, ya psikis gitu ya, atau mungkin secara verbal. Gitu ya, secara verbal, misalnya bisa jadi menurut teman-temannya, menurut teman-temannya bully secara verbal itu nggak nyakitin dia. Tapi secara verbal, secara perasaan mungkin dia merasa bahwa itu menyakiti dia. Misalnya standar orang jadi beda-beda gitu ya. Misalnya ada anak ngeledekin gitu ya. Kita nganggapnya biasa aja itu Maya, tapi bagi dia sakit hati banget gitu kan. Nah, kalau memang ternyata ada yang seperti itu, kita menemukan seperti itu ya. Kepada murid kita, ya saudara kita, anak kita, maka ya kita lakukan pendekatan. Yang pertama itu, kemudian istilahnya memotivasi, gitu ya. Dan kemudian yang penting juga adalah mencari solusi. Jadi kalau misalnya memang ketahuan siapa yang bullying, nah itu diselesaikan masalahnya, gitu. Kalau di sekolah kan ada BP ya. BK itu maka kemudian bawa ke BK. Kalau misalnya kemudian harus ke konsultan yang lebih psikolog kayak gitu dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Nah, jadi alternatif seperti itu bisa dilakukan, baik itu kepada korbannya maupun si pelakunya. Ya, jangan hanya fokus kepada korbannya saja, tapi pelakunya juga harus diselesaikan. Karena sumbernya di situ sebenarnya. Karena kalau pelakunya masih merasa bahwa itu sesuatu yang biasa saja bagi dia, fine aja, mungkin dia nyari korban berikutnya gitu kan? Iya, betul. Iya. Makanya kemudian bagi si pelaku itu memang harus diberikan efek jera. Ya, yang pertama memang diedukasi ya kalau anak-anak ya. Diedukasi bahwa seperti itu nggak boleh dan dilarang dalam agama. Nah, kalau dia masih terus melakukan, maka boleh itu kemudian dikasih efek jera. Kalau dia di sekolahan apa gitu kan, hukumannya sanksinya apa gitu kan. Kemudian nanti ini juga penting Pak, peran dari bukan hanya sekolahan, kan dia ketemu dengan gurunya rata-rata kan 8 jam ya. 8 jam sekolah ya. Kalau dia pulang, dia interaksi dengan keluarganya, dia interaksi dengan teman-temannya. Berarti keluarga juga punya peran. Nah, maka kemudian peran keluarga juga penting. Orang tua, ya orang tua. Maka orang tua itu memang harus tahu karakter
anaknya, ya, kemudian harus tahu siapa teman-teman dari anaknya itu. Berarti ini orang tua nggak boleh tutup mata. Iya. Harus tahu keseharian anak-anaknya, iya kan? Iya. Dia temenan sama siapa, dia bergaul yang kayak gimana, kebiasaan dia kayak gimana, aktivitas termasuk gitu. ini Pak, apa namanya? Screen time dia ketika dia megang handphone. Apa yang dia lihat? Itu. Jadi kalau misalnya dia melihatnya, nontonnya kayak misalnya contoh film ya, film Dylan lah gitu ya. Dylan itu kan apa dibikin series gitu. Tahu ya, Abah ya. Saya pengamat seperti itu. Jadi Dylan itu kan, film Dylan itu kan digambarkan bahwa nggak apa-apa kamu itu berandalan kayak gitu. Dylan itu kan gambar persepsinya kan gitu ya. Kamu ganteng, kamu bisa ngerayu cewek, kamu berandalan, bahkan di situ kan digambarkan Dylan itu kan geng motor, itu begitu. Nah, kalau tontonan kayak gitu itu dia asupan seperti itu masuk ke benaknya anak-anak, nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu benar atau salah, ya dia akan meniru. Gitu. Jadi pemahaman dia yang berefek pada perilaku. Iya. Nah itu makanya kemudian keluarga harus harus peka itu pada hal seperti itu. Sehingga kalau kemudian ternyata bisa jadi dia melakukan aksi bullying itu dampaknya asalnya bukan dari sekolahan, bukan dari teman-temannya sekolah, tapi teman-temannya gaul di rumah atau bahkan dari gadgetnya dia. Kayak gitu. Nah, itu maka kemudian ya tadi harus keluarga harus ikut berperan di situ. Gitu, Pak. Orang tuanya, kakaknya, ya, mungkin juga pamannya, gitu ya. Nah itu kadang ada orang tua yang dia udah sibuk kerja, anaknya dititipin ke neneknya, anaknya dititipin ke pamannya. Nah ini nggak boleh abainya, berarti harus ada peran aktif bagi keluarga juga gitu ya. Nah ini sekarang kalau bagi sekolah nih, Mbak. Nah, ini mungkin nanti saya mau usulin nih ke kepala sekolah untuk langkah-langkah preventifnya. Ya. Nah, ini sekolah itu punya peranan apa ya yang bisa menanggulangi masalah bullying ini? Ya. Gitu. Yang pasti yang pertama adalah lingkungan yang aman. Berarti sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman. Jadi itu dimulai dari apa? Dari kultur budaya pergaulan di anak-anaknya. Ya, maka kayak adab, ya, pelajaran adab, gitu ya. Itu penting, gitu ya, penting. Jadi itu yang utama atau yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait sama harus ada di sekolahan itu semacam program anti bullying. Jadi misalnya ada kampanyenya. Ada kampanye. Jadi misalnya tidak hanya mendatangkan narasumber dari guru-guru yang ada di situ, misalnya ada yang dari luar, gitu ya. Dari luar pembicara. Yang ada yang sharing gitu ya. Dari psikolog. Karena kadang guru-guru kebanyakan dengerin nasihat gurunya bosan juga gitu ya. Jadi memang harus ada yang dari luar gitu ya. Betul. Dan biar suasana baru, inspirasi baru. Gitu apalagi kalau misalnya yang datang itu narasumber-narasumber yang dekat dengan mereka. Oh iya, yang dekat dengan Gen Z. Ya, Gen Z, misalnya dari Gen milenial kayak gitu. Itu pas gitu. Yang ketiga itu pengarahan atau yang tadi saya sudah sebutkan dari guru-guru ketika menyelipkan pelajaran. Ketika disisipkan itu begitu. Tentang bahayanya bullying, dan mungkin tidak hanya bullying ya, segala sesuatu yang terkait tentang adab, ya, tentang kebiasaan yang harus dilakukan oleh seorang murid, seorang siswa sebagai seorang muslim. Ya, dari A sampai Z itu diajarkan, diselipkan, dan guru harus punya kemampuan itu, apalagi guru muslim ya, harus punya kemampuan itu. Dia mampu menyelipkan semua hal-hal yang dari Islam itu ke pelajaran apapun. Misalnya sebelum kita mulai pelajaran matematika hari ini, saya mau menyampaikan misalnya
nasihat, gitu, Nasihat. dan seterusnya kayak gitu. Iya. Nah, itu Atau kisah. kisah gitu kan. Kemudian yang keempat ya itu yang jelas adalah layanan konseling ya. Layanan iya. konseling itu bisa dari apa tadi? Guru BK. gitu ya. Itu mungkin bisa diadakan secara rutin ya. Supaya tahu tuh bahwa memang anak-anak itu yang tadi saya sebutkan mungkin dia nggak kelihatan secara fisik, tapi emosionalnya kelihatan. Ya yang tadi dia sering menyendiri gitu kan dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, kemudian yang penting juga di sini adalah tentang kebijakan. Kebijakan yang jelas. Nah, kebijakan sekolah itu kan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sistem. Tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Jadi yang tadi di awal saya sebutkan bahwa kasus bullying itu terjadi karena sangat kompleks masalahnya. Jadi maka penyelesaiannya pun juga harus kompleks, harus seluruhnya diselesaikan. Kalau misalnya anak itu diselesaikan di sekolahan, gimana dengan lingkungannya? Gimana dengan keluarganya? Nah itu selesai enggak? Makanya kemudian kita bereskan dari lingkungan atau lingkaran yang terdekat dengan kita dulu. Jadi kalau misalnya Pak Ageng di sekolahan ya lingkungan sekolahan. Nanti kalau Pak Ageng di rumah sebagai orang tua yang punya anak juga melakukan hal itu dan seterusnya sampai kepada negara. Nah, memang tadi yang saya sebutkan bahwa kasus bullying ini tidak akan pernah berhenti kalau kemudian memang akar masalahnya itu tidak diselesaikan, yaitu masalah kebijakan tadi. Kebijakan yang diterapkan di dalam dunia pendidikan, terutama khususnya. Iya, kemarin sempat dibahas juga di sini waktu yang bahas yang agama diganti itunya ya, jadi budi pekerti gitu ya. Sudah mana anak yang kayak begini ya, agamanya porsi pelajarannya nggak diperbanyak, malah dikurangi, malah dihilangkan. Atau malah diganti. Ini PR juga nih. Ageng, ini saya udah di WA sama Pak Rohim nih. Jadi saya kan ketemu sama Pak Rohim juga. Iya, jadi di sini saya kan janjian ketemu sama Pak Rohim. Jadi janjian, kayaknya Pak Rohim lagi ngajar. Jadi sekarang beliau udah selesai kayak. Oke. Nih makasih nih Bah nih. Udah sharing-sharing di sini. Siap. Nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ya. Sambil ngopi ini, mohon maaf ini nggak disuguhin kopi ini, aduh. Siap. OB-nya kemana ini ya? Oke, saya pamit dulu ya. Ya, makasih. Siap. Bah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.